Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul memfasilitasi belajar melalui media pembelajaran audiovisual, struktur dan fungsi bagian tumbuhan pada mata pelajaran IPA untuk siswa kelas 4 SD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Febrian Yudi Santoso, lalu ada rekan saya Ahmad Mumtaz Jidan, Afila Salsabila, Ilyas Fatoni, Intan Nuraida, Kaldaya Siva Nabila, Muhammad Ardani, Muhammad Dafa Ilyasa, Muhammad Wilan Ramadan, Musyawir Satria, dan Selviana Tenau. Oke, langsung saja yang pertama ada analisis masalah. Pendidikan mempunyai fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam menjalankan fungsi di berbagai bidang kehidupannya. Oleh karena itu, siswa perlu memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Nah, namun proses pembelajaran IPA yang terjadi selama ini kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas hanya diarahkan untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa hanya untuk mengingat dan menimbun berbagai materi, sehingga siswa menjadi mudah jenuh dan cepat bosan. Padahal pembelajaran IPA, materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan mengharuskan pemberian pengalaman langsung agar mampu memahami seperti apa struktur tumbuhan tersebut, sehingga siswa bisa mengkonkret tumbuhan tersebut serta untuk mengembangkan kompetensi siswa itu sendiri. Next, dan nah, oleh karena itu, terkait dengan masalah ini, kami memutuskan untuk mengembangkan media pembelajaran audiovisual berupa video pembelajaran mata pelajaran IPA untuk siswa kelas 4 SD dalam menggambarkan real tentang materi, struktur, dan fungsi bagian tumbuhan, kondisi sebagai solusi masalah tersebut. Nah, berdasarkan analisis masalah di atas, maka kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan memfasilitasi belajar menggunakan media pembelajaran audiovisual? Yang kedua, bagaimana peranan media pembelajaran audiovisual dalam memfasilitasi belajar, struktur, dan fungsi bagian tumbuhan? Dan yang ketiga, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran audiovisual dalam memfasilitasi belajar, struktur, dan fungsi bagian tumbuhan? Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaldaya. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran audiovisual untuk memfasilitasi belajar struktur dan fungsi bagian batang, belajar struktur dan fungsi bagian daun pada 4 SD. Lalu untuk menghasilkan media pembelajaran audiovisual untuk memfasilitasi belajar struktur dan fungsi bagian bunga kepada siswa kelas 4 SD. Selanjutnya, kajian teori media audiovisual. Next slide. Teknologi audiovisual adalah cara untuk menghasilkan untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio visual jelas bercirikan dan proyek visual yang lebar. Next. Selanjutnya ada kajian teori video pembelajaran. Video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas
aktivitas penggunanya, maka pengembangan video Next, materi, struktur, dan fungsi tumbuhan kelas 4 SD. Yang mana setiap bagiannya mempunyai fungsi masing-masing. Struktur tumbuhan atau organ yang membentuk tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga termasuk organ khusus pada tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jidan. Selanjutnya ada garis besar isi media atau GBIM video pembelajaran. Pertama, mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam. Kedua, sasarannya itu kelas 4 sekolah dasar semester genap. Kemudian, standar kompetensinya adalah memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Kemudian, kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi struktur pada bagian tumbuhan. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi fungsi pada bagian tumbuhan. Selanjutnya, ada indikatornya. Yang pertama, mengidentifikasi struktur pada bagian akar. Kemudian, mengidentifikasi struktur pada bagian batang. Selanjutnya, mengidentifikasi struktur pada bagian daun. Kemudian, mengidentifikasi struktur pada bagian bunga. Mengidentifikasikan fungsi pada bagian akar. Mengidentifikasikan fungsi pada bagian batang. Dan mengidentifikasikan fungsi pada bagian daun. Kemudian, mengidentifikasikan fungsi pada bagian bunga. Tujuan pembelajaran umumnya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami struktur dan fungsi bagian pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu A. Setelah melakukan identifikasi siswa, diharapkan mampu mengetahui macam-macam organ pada tumbuhan. B. Setelah melakukan identifikasi, siswa diharapkan mampu membedakan jenis-jenis akar, jenis batang, tulang daun pada tumbuhan. Kemudian estimasi waktunya sekitar 7-8 menit. Kemudian teknik penyajian kelas sekolah 4 dasar semester genap. Metode pembelajarannya yaitu ceramah dan penggunaan media audio visual. Judul program struktur dan fungsi tumbuhan. Modelnya linear. Kemudian selanjutnya pengembang medianya adalah Ilyas Fatoni. Pengkaji medianya adalah Ilyas Fatoni. Formatnya dalam bentuk digital file MP4 dalam bentuk video pembelajaran. Sumber materinya dari Wahyono B. Nurrahmadani S. 2008 Ilmu Pengetahuan Alam 4 untuk SD atau MI kelas 4 Jakarta Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Pengkaji materinya yaitu Febrian Widi Santoso. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada jabaran materi dari video pembelajaran. Pokok materi yang pertama itu mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian akar. Uraian materinya, struktur akar. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut adalah inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Terus, untuk alternatif visualnya, nanti ada audio dari presenter itu menjelaskan tentang struktur akar dan jenis-jenis akar, serta fungsi dari akarnya. Terus pokok materi yang kedua itu mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian akar. Di uraian materinya itu ada
pengertian dari inti akar, yang mana inti akar itu terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu itu berfungsi sebagai pengangkut air dari akar ke daun. Pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding luar akar. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Terus ada tudung akar. Tudung akar itu terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Lalu pokok materi berikutnya itu mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian akar. Uraian materi yang pertama itu ada jenis-jenis akar. Itu ada akar serabut atau akar yang dimiliki tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya itu kayak tumbuhan kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Terus ada pokok materi berikutnya, yaitu mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian akar. Uraian materinya itu ada akar tunggang. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Misalnya mangga. Lalu uraian materinya ada fungsi akar. Yang mana fungsi akar itu pertama menyerap air dan zat hara atau mineral. Lalu ada menunjang berdirinya tumbuhan. Terus sebagai alat pernapasan dan sebagai penyimpanan makanan cadangan. Lalu pokok materi berikutnya itu mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian tumbuhan. Di uraian materinya itu ada struktur batang, jenis-jenis batang, dan fungsi-fungsi batang. Untuk struktur batang, untuk jenis-jenis batang itu batang tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Itu yang pertama batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Sedangkan untuk fungsi-fungsi batang itu sebagai penopang, pengangkut, penyimpanan, dan alat perkembangan vegetatif. Sedangkan untuk alternatif visual itu nanti ada audio dari presenter yang menjelaskan tentang struktur batang, jenis-jenis batang, dan fungsi dari batang. Lalu pokok materi berikutnya itu ada mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian daun. Uraian materinya itu ada struktur daun, jenis-jenis tulang daun, fungsi daun. Ya, itu aja. Jadi nanti uraian materinya itu ada jenis-jenis daun. Jenis-jenis tulang daun itu isinya ada menyirip, lengkung, menjari, dan sejajar. Sedangkan fungsi daun itu ada sebagai pembuatan makanan, sebagai pernapasan, dan penguapan. Lalu alternatif visualnya nanti diisi oleh audio lagi-lagi dari presenter yang menjelaskan tentang struktur daun, jenis-jenis tulang daun, dan fungsi dari daun. Lalu pokok materi yang terakhir itu mengidentifikasikan struktur dan fungsi pada bagian bunga. Uraian materinya ada tentang struktur bunga sama fungsi dari bunga. Struktur bunga itu ada kelopak yang umumnya itu berwarna hijau dan berfungsi sebagai penutup bunga di saat masih kuncup. Lalu ada mahkota. Mahkota itu merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Lalu ada benang sari. Lalu ada benang sari dan serbuk sari untuk alat kelamin jantan. Terus ada putik sebagai alat kelamin betina. Dan ada dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan. Fungsi bunga itu yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului oleh pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Lalu alternatif visualnya itu diisi oleh audio dari presenter yang menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada bagian bunga. Oke, itu jabaran dari itu materi dari jabaran materi video pembelajaran kita. Selanjutnya ini ada naskah video pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada naskah dari video pembelajaran. Pertama pengisi suaranya Deila Swatoni sebagai announcer laki-laki. Selanjutnya penulis naskah yaitu Muhammad Ardani. Lama durasinya 7-8 menit. Musiknya band sound akustik Bris. Sumber materinya dari Wahyono dan Nur Rahmandani 2008, Ilmu Pengetahuan Alam 4 untuk SD atau MI kelas 4 Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Selanjutnya, bagian sinopsis. Program ini menampilkan sebuah video pembelajaran yang menyajikan informasi yang berisi tentang struktur dan fungsi tumbuhan dengan estimasi waktu sekitar 7-8 menit. Program ini menggunakan bahasa Indonesia yang dirancang sederhana mungkin agar para siswa lebih mudah memahami informasi yang dibawakan. Dalam video ini menjelaskan tentang struktur, jenis-jenis, fungsi akar, struktur, jenis-jenis fungsi batang, struktur, jenis-jenis tulang, fungsi daun, dan struktur dan fungsi bunga. Bagian selanjutnya yaitu treatment. Program ini diawali dengan bacaan judul materi, yaitu struktur dan fungsi bagian pada tumbuhan. Dilanjutkan dengan penjelasan struktur akar yang terdiri dari inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Setelah itu, penjelasan dari jenis-jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Dan kemudian penjelasan tentang fungsi akar. Setelah itu, penjelasan tentang struktur batang yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Dilanjutkan dengan penjelasan dari jenis batang, yaitu batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Dan kemudian penjelasan tentang fungsi batang. Setelah itu, penjelasan tentang struktur daun yang terdiri dari tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Dilanjutkan dengan penjelasan dari jenis-jenis tulang daun, yaitu menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Dan kemudian penjelasan tentang fungsi daun. Setelah itu, penjelasan tentang struktur bunga yang terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan tangkai bunga. Dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang fungsi bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, ini mengenai naskahnya. Yang pertama itu mengenai videonya, menggunakan tune opening, fade in, montase pembuka. Lalu SRI opening title, yaitu struktur dan fungsi bagian pada tumbuhan. Lalu fade out. Lalu mengenai naskahnya itu, musiknya intronya band sound acoustic chris. Lalu voice over-nya struktur dan fungsi bagian pada tumbuhan. Yang kedua, fade in, SRI, title, struktur akar dan fungsinya, SRI, subtext, struktur akar, SRI, test. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut adalah inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Lalu montage, gambar inti dari akar. Lalu fade out. Lalu atasnya, Kak, ya, mengenai naskah yang nomor 2 itu musik pengiring, band sound, acoustic chris, voice over, struktur akar dan fungsinya. Struktur akar, secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut adalah inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mengenai videonya, ke bawah lagi, Kak Dani. Ya, oke. Musik pengiringnya, band sound, acoustic chris, voice over, struktur akar dan fungsinya. Struktur akar. Lalu secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut adalah inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Rambut akar terletak di dinding akar, di dinding luar akar. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Hal inilah yang menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap air di dalam tanah. SRI-nya subtext, tudung akar, SRI text, tudung akar terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Lalu montage, gambar inti dari akar, lalu fade out. Lalu mengenai di naskahnya itu musik pengiringnya ya band sound, acoustic chris, voice over. Ini akar. Inti akar terdiri dari atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding akar, di dinding luar akar. Seperti itu. Lalu yang keempat, SRI text mengenai videonya, tudung akar terletak di ujung akar.
Bagian inti melindungi akar saat menembus tanah. Montage, gambar inti dari akar, lalu fade out. Mengenai naskahnya, fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Hal inilah yang menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Tudung akar, lalu tudung akar terletak di ujung akar, bagian inti melindungi akar saat menembus tanah. Lalu yang keempat ada fade in SRI title, jenis-jenis akar. SRI subtext akar serabut. Naskahnya itu musik pengiring, band sound, acoustic keys, voice over, jenis-jenis akar, dan akar serabut. Lalu mengenai video lagi, fade in SRI text. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besarnya hampir sama. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Misalnya kelapa rumput, padi jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Lalu di videonya ada montage gambar akar serabut, lalu fade out. Untuk di naskahnya, akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besar hampir sama. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Misalnya kelapa, rumput, padi jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Lalu yang kelima, mengenai video ini, SRI title, jenis-jenis akar. SRI subtext akar tunggang, fade in, SRI text. Lalu mengenai selanjutnya, di videonya itu, akar tunggang adalah akar yang terdiri dari atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Lalu di videonya ada montage, gambar akar tunggang, dan fade out. Mengenai naskahnya, musik pengiring, band sound, acoustic keys, voice over, akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar. Dan ini sama ya mengenai videonya, seperti itu. Lalu yang keenam, fade in SRI title, fungsi akar. Lalu ada fade in SRI subtext, menyerap air dan zat hara atau mineral. Lalu SRI text, tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut, tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Oleh karena itu, sering dijumpai akar tumbuh memanjang menuju sumber yang banyak mengandung air. Lalu fade out. Lalu mengenai naskahnya, ya seperti biasa, sama dengan mengenai isi dari video tersebut. Lalu yang ketujuh, ada SRI title, fungsi akar. Fade in, SRI subtext, menunjang berdirinya tumbuhan. SRI text, akar yang tertancap ke dalam tanah, berfungsi seperti fondasi bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Lalu, oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Lalu fade out. Lalu mengenai naskahnya seperti biasa dan sama persis dengan yang ada di video. Seperti itu. Lalu yang ke-8. SRI title, fungsi akar. Fade in, SRI subtext sebagai alat pernapasan. SRI text, yaitu teksnya adalah selain menyerap air dan zat hara, akar juga menyerap udara dari dalam tanah. Hal ini mungkin dilakukan karena pada tanah terdapat pori-pori. Melalui pori-pori tersebut, akar tumbuhan memperoleh udara dari dalam tanah. Lalu fade out. Untuk naskahnya seperti biasa dan sama juga dengan isi apa yang ada di videonya. Lalu yang ke-9 ada SRI title, tetap fungsi akar, fade in, SRI subtext, yaitu sebagai penyimpan makanan cadangan. SRI text, yaitu pada tumbuhan tertentu, seperti ubi dan mengkoang, akar digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Biasanya, akar pada tumbuhan tersebut akan membesar seiring banyaknya makanan cadangan yang tersimpan. Makanan cadangan ini digunakan saat menghadapi musim kemarau atau ketika kesulitan mencari sumber makanan. Lalu fade out. Lalu mengenai naskahnya sama seperti sebelumnya dan isinya juga sama seperti yang ada di video. Lalu yang ke-10 ada montage pembuka slide, fade in, SRI title, yaitu struktur batang dan fungsinya. Fade in, SRI subtext, yaitu struktur batang. SRI text, batang dapat diumpamakan sebagai
tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Umumnya batang bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu, batangnya tidak memiliki cabang, seperti pada tumbuhan pisang, kelapa, dan pepaya. Struktur batang terdiri dari epidermis, cortex, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan yang itu empulur, perikardium, dan berkas pengakut yaitu xilem dan floem. Ya, seperti biasa naskahnya sama seperti yang ada di video, seperti itu. Lalu nomor 10, kok 10 lagi ya? Yang ke-11 ya. Di video ini ada montage gambar struktur batang, lalu fade out, seperti itu. Lalu selanjutnya ada montage pembuka slide, fade in, SORI title, jenis-jenis batang. Montage-nya gambar batang berkayu, lalu ada montage gambar batang rumput, lalu ada montage gambar batang basah. Lalu yang ke-10 di videonya ke-10 maksudnya selanjutnya ke bawah lagi SORI title jenis batang, fade in, SORI text batang berkayu memiliki kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan yaitu arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam kambium membentuk kayu sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium inilah batang tumbuhan pertama besar. Contoh tumbuhan yang memiliki batang jenis ini antara lain jati, mangga, dan miranti. Lalu ada fade out-nya yang di videonya. Lalu menjelaskannya seperti biasa dan isinya pun voice over seperti yang ada di video. Lalu next ke 13 mungkin ya. Ke bawah lagi. Di videonya ya seperti biasa SORI title jenis-jenis batang, lalu fade in SORI text-nya itu tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dari tumbuhannya, tidak sebesar batang berkayu. Misalnya tanaman padi, jagung, dan rumput. Lalu ada fade out-nya juga tentunya. Naskahnya juga sama ya seperti yang ada di video, seperti itu. Lalu yang ke-14 ada SORI title jenis-jenis batang, lalu fade in SORI text yaitu tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya tumbuhan bayam dan patah tulang. Lalu ada fade out-nya. Lalu mengenai naskahnya ya sama seperti yang ada di video, seperti itu. Lalu yang ke-15 di videonya ada fade in, SORI title yaitu fungsi batang, SORI subtext itu penopang. Lalu SORI text-nya lagi yaitu adalah fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, khususnya matahari. Lalu ada fade out-nya mengenai naskahnya, ya sama seperti apa yang ada di video, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya naskah ke-17 SORI title fungsi batang, fade in, SORI subtitle penyimpanan, SORI text pada beberapa tumbuhan batang berfungsi sebagai penyimpanan makanan cadangan. Misalnya batang pada tumbuhan sagu, makanan cadangan di sini juga bisa berwujud air, misalnya pada tumbuhan tebu, kaktus. Makanan cadangan ini akan digunakan saat diperlukan. Fade out. Musik pengiring, band sound, acoustic breeze, voice over, sesuai dengan teks pada video. Kemudian 18, SORI title. Fungsi batang, fade in, SORI subtext, alat perkembangbiakan, SORI text, batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua tumbuhan vegetatif, baik secara alami maupun buatan menggunakan batang. Fade out. Musik pengiring, band sound, acoustic breeze, voice over sesuai dengan video dalam teks dalam video. Oke, kemudian 19 montage pembuka slide, fade in, SORI title, struktur daun dan fungsinya, SORI subtext, struktur daun, SORI text, bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun,
tangkai daun, dan pelepah daun. Contoh, daun yang memiliki bagian-bagian lengkap antara lain daun pisang dan daun bambu. Montage, gambar struktur daun, fade out. Musik pengiring, band sound acoustic freeze, voice over. Kemudian teks sesuai dengan video. Kemudian selanjutnya 20 fade in, S/I title, jenis-jenis tulang daun, fade in, S/I subtitle, menyirip, S/I text, fade in, montage, gambar daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Musik pengiring, band sound acoustic freeze, voice over, teks sesuai dengan video. Yang kemudian 21 S/I title, jenis-jenis daun, fade in, melengkung, S/I text, tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini di lingkungan sekitar kita, misalnya tulang daun sirih, gadung, dan genjir. Fade out, montage, gambar daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Musik pengiring, band sound acoustic freeze, voice over, sesuai dengan video. Kemudian 21 S/I title, jenis-jenis daun. 22 maksud saya, S/I title, jenis-jenis tulang daun. Fade in, S/I subtitle, menjari, S/I text, tulang daun menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan manusia, seperti tulang daun pepaya, jarak, ketela pohon, dan kapas. Fade out, montage, gambar daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Musik pengiring, band sound acoustic breeze, voice over, sesuai teks video. Kemudian 23, S/I title, jenis-jenis tulang daun, fade in, S/I subtitle, sejajar, S/I text, tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar, tiap-tiap ujung tulang daun menyatu, misalnya tulang daun tebu, padi, dan semua jenis rumput-rumputan. Montage, daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Fade out, musik pengiring, band sound acoustic breeze, voice over, sesuai dengan teks dalam video. Kemudian fade in, S/I title, fungsi daun, S/I subtitle, subtext maksud saya, pembuatan makanan, S/I text, daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan atau pemasakan makanan. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk keberlangsungan proses hidupnya dan jika lebih akan disimpan. Fade out, musik pengiring, band sound acoustic breeze, voice over, sesuai dengan teks dalam video. Next, 25. Tolong share screen-nya hilang. Mohon maaf ada terjadi gangguan. Oke, selanjutnya 25. S/I title, fungsi daun, fade in, S/I text, subtext maksud saya, pernafasan, S/I text, di permukaan daun terdapat mulut daun atau stomata. Melalui stomata, pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kamu merasakan nyaman saat berada di bawah pohon pada saat siang hari. Fade out, musik pengiring, band sound acoustic breeze, voice over, sesuai dengan teks dalam video. Next, 26. S/I title, fungsi daun, fade in, S/I subtitle, penguapan, S/I text. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati.
Sebagian air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Fade out, musik pengiring, band sound akustik, voice over sesuai dengan teks dalam video. Kemudian 27. Montage, pembuka slide, fade in, S or I title, struktur bunga dan fungsi, S or I subtitle, struktur bunga, S or I text, kelopak umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. S or I text, mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. S or I text, benang sari dengan serbuk sebagai alat kelamin jantan. S or I text, putik sebagai alat kelamin betina. S or I text, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Musik pengiring, band sound akustik, breeze, voice over sesuai dengan teks dalam video. Kemudian terakhir masih ada 28. Fade in, S or I subtitle, fungsi bunga. S or I text, fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangan generatif merupakan pertumbuhan yang didahului dengan pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala puting. Fade out, musik pengiring, band sound akustik, breeze, voice over sesuai dengan teks dalam video. Terakhir, tune closing, fade in, montage penutup, S or I closing title, terima kasih. Fade out, musik outro, band sound akustik, breathe, voice over. Itulah materi mengenai struktur dan fungsi pada bagian tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Kemudian langkah-langkah produksi akan dibacakan oleh teman saya, Akila Salsabila. Selanjutnya ada langkah produksi video pembelajaran. Yang pertama, memilih topik materi yang ingin dibahas. Sebelum produksi, kami memilih topik yang ingin dibahas. Kami memilih topik struktur dan fungsi tumbuhan dari mata pelajaran IPA kelas 4 SD. Yang kedua, ada pembuatan naskah video. Sebelum produksi, kami memilih topik yang ingin dibahas. Sesuai yang ada di sini. Naskahnya yang tadi dibacakan. Setelah itu, yang ketiga, membuat perencanaan video, membuat rancangan produksi, storyline, sinopsis, dan treatment. Yang keempat itu penyiapan alat-alat produksi video. Itu ada alat-alatnya ya, ada kayak earphone, laptop, dan aplikasi edit video. Yang kelima, produksi video. Membuat video pembelajaran, memindai foto, menggabungkan, kemudian kami menggabungkan foto tersebut menggunakan aplikasi KineMaster. Selanjutnya ada merekam voice over dan background. Merekam suara pemateri, kemudian kami tambahkan musik agar menarik. Yang ketujuh, men-save. Setelah selesai kami save videonya. Setelah itu ada upload. Setelah selesai, videonya di-upload di G Drive. Hasil video bisa diklik di gambar atau bisa diakses melalui link yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Intan. Selanjutnya ada pemanfaatan video pembelajaran. Pemanfaatan media audio visual diharapkan mampu menyampaikan pesan audio dan visual, dan guru dapat menyampaikan pesan kepada siswa dengan menggunakan teknik yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi kemajuan belajar siswa. Ada 3 langkah dalam media pembelajaran audiovisual, yaitu yang pertama ada persiapan. Dalam persiapan, yang pertama itu membuat
rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mempelajari buku petunjuk pengguna media. Yang ketiga itu menyiapkan dan mengatur peralatan media yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaan. Yang pertama, memastikan media dan semua peralatan telah lengkap dan siap digunakan. Lalu yang kedua, menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, menjelaskan materi pelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi siswa. Lalu, langkah yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu aktivitas ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan menggunakan media audiovisual. Di samping itu, aktivitas bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya melakukan diskusi dan memberikan latihan soal. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang disampaikan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang berdasar laporan proyek yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi belajar adalah menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan, serta mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar seseorang, sehingga suatu materi yang konkret atau sulit dapat lebih mudah dipahami. Video merupakan media pembelajaran tampak dengar atau audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan media pembelajaran audiovisual berupa video pembelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi belajar siswa kelas 4 SD, khususnya mata pelajaran IPA, materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Slide berikutnya. Kesimpulan selanjutnya, dalam mengembangkan media pembelajaran audiovisual terdapat beberapa tahapan. Antara lain, yang pertama, pembuatan rencana atau gagasan pembelajaran. Yang kedua, memilih format sajian. Yang ketiga, menyusun GBIM atau garis besar isi media. Yang keempat, menyusun JM atau jabaran materi. Dan yang kelima dan menyusun perangkat naskah seperti sinopsis, treatment, dan naskah. Kemudian kesimpulan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran audiovisual diharapkan mampu memberikan pemahaman yang bersifat konkret sehingga mempermudah siswa menyerap materi yang disampaikan. Langkah-langkah guru dalam menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran harus ada persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan lanjutan supaya guru dan siswa dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian sarannya adalah dengan adanya hal ini penulis berharap metode pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan keefektifan siswa dalam memahami materi pelajaran. Saran dari penulis yaitu jangan lupa untuk memperhatikan prinsip desain pesan agar video yang ada dapat mengkomunikasikan dengan baik materi pelajaran. Setelah materi tersampaikan dengan baik, disarankan untuk mengkombinasikan metode yang ada dengan menyesuaikan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ya, jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.